Ini kita merayakan ya kemarin Yesus mati buat kita dan pada hari yang ketiga dia bangkit saudara. Dan ketika dia bangkit saya percaya ya Yesus bukan Tuhan yang hanya mati tetapi dia bangkit buat saudara dan saya. Kalau dia nggak bangkit bahaya saudara ya. Tetapi karena dia Tuhan yang bangkit dan kita juga merasakan kuasa kebangkitannya. Mari kita baca buka sama-sama Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Ya, bagaimana kita menyikapi kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita mau belajar dari Roma pasal yang ke-6. Judul perikopnya di situ adalah, kalau sudah baca di Alkitab saudara, Roma pasal yang ke-6, judul perikopnya adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Banyak orang Kristen itu mati, ya Yesus mati, saya juga mati dengan Yesus dalam baptisan, tapi nggak bangkit-bangkit. Ya mati-mati toh, nggak mau bangkit lagi saudara ya. Jadi firman Tuhan hari ini judulnya adalah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kita mati bersama dengan Yesus, kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Baca ayat yang pertama, 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita mengetekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sampai di situ dulu. Saudara, kalau kita baca ayat 1 tadi berkata begini. Kalau begitu, kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-5, nanti di rumah saudara boleh baca. Di sana dikatakan bahwa lewat kematian Kristus nyatalah kasih karunia Allah, bahwa Dia datang untuk orang berdosa, Dia mati untuk membayar semua dosa. Dan bukan karena Tuhan mati bagi dosa kita berarti kalau gitu kita boleh ya terus hidup di dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu. Dan di sini Rasul Paulus bilang begini, bukan, karena ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang hidup di dalam teori kasih karunia yang kebablasan. Ngerti enggak saudara kebablasan? Saya punya kenalan satu hamba Tuhan, jadi istrinya itu konseling sama saya, suaminya selingkuh. Padahal sudah pelayanan di gereja, khotbah kemana-mana, selingkuh, ya tidur sama perempuan lain, sama selingkuhannya. Satu saat dia pulang pelayanan, istrinya bilang begini, kamu itu gak malu sama Tuhan ya? Kamu gak merasa berdosa? Kamu itu khotbah tetapi kamu juga selingkuh. Dia bilang gini sama istrinya, kamu diem ya, kamu itu gak kenal siapa Tuhan Yesus. Saya tuh lebih kenal Tuhan Yesus daripada kamu. Dia Tuhan yang penuh kasih karunia dan Dia tahu kenapa saya selingkuh. Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Sambil nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli, mengapa saya selingkuh. Ya, jadi tuh prinsip teori tentang kasih karunia itu bukan yang kayak begitu. Makanya tadi Rasul Paulus bilang bukan berarti Yesus mati buat dosa kita, terus kita boleh dengan seenaknya kita terus hidup dalam dosa supaya bertambah kasih karunia. Itu bukan seperti itu. Dengan jelas tadi dikatakan kita yang mati bersama dengan Yesus di dalam baptisan. Berapa banyak yang sudah dibaptis di sini? Tolong angkat tangan dulu saudara. Yang belum dibaptis ambil keputusan untuk baptis. Kenapa? Karena baptisan itu adalah materai. Ya, kalau kita belum dimaterai kan menjadi milik Kristus. Engkau yang dibaptis, engkau dibaptis dalam nama Yesus, artinya kita mati bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan barang siapa yang mati bersama dengan Yesus, dia akan dibangkitkan juga bersama dengan Yesus. Nah, kebangkitan kita, kebangkitan yang bagaimana? Di sini dikatakan saudara sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, persoalannya banyak orang Kristen tuh dibaptis tapi nggak bangkit-bangkit. Artinya nggak bangkit hidupnya tetap hidup lama. Ya, tetap di dalam dosa, yang bersinah tetap bersinah, yang selingkuh tetap selingkuh, yang bohong tetap bohong, ya yang nipu tetap nipu, ya yang rumah tangganya berantem terus suami istri tetap aja seperti itu.
Ya, tetap nggak ada perubahan. Kalau berantem suami istri 3 hari 3 malam nggak omongan, halo, nggak usah angkat tangan, di dalam hati saja. Benar nggak saudara? Kita kadang-kadang mati bersama dengan Kristus tapi nggak bangkit-bangkit. Ya, berapa lama, apa sih kekristenan itu? Kekristenan itu cuma bicara tentang kekristenan sejati bukan diukur dari berapa lama kita jadi Kristen. Kristen yang sejati nggak diukur dari berapa hebat saya diundang ke semua gereja, khotbah di gereja-gereja besar. Bukan itu persoalannya. Kita nggak bisa mengukur keberhasilan seorang Kristen yang sesungguhnya dari pelayanannya. Karena banyak orang melayani juga cuma terlibat dengan kegiatan, rutinitas rohani. Ya, karena itu Rasul Paulus bilang begini, karena itu aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa kata Rasul Paulus? Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Yesus. Saudara bisa bayangkan gak? Saya baca itu saudara. Hati saya itu apa ya, kaget gitu loh. Sekelasnya Rasul Paulus loh. Sekelasnya Rasul Paulus yang bilang apa? Dia tiap hari menderita karena nama Yesus. Rasul Paulus itu penderitaannya apa saudara? Dia dipenjara karena nama Yesus. Rasul Paulus penderitaannya apa? Dia mengalami karam kapal karena nama Yesus. Rasul Paulus penderitaannya apa? Di penjara. Bahkan dia bilang setiap hari aku ada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Itu masih takut gak masuk sorga. Apalagi kita, halo. Benar gak saudara? Ya, pernah nggak kita kepikiran jangan-jangan saya nggak masuk surga ya? Atau kita dengan pedenya, wah pasti masuk surga, berdosa juga nggak apa-apa. Kan kita selamat bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Benar nggak? Ya, ada saudara perbedaannya orang Kristen sama orang Muslim. Makanya saya kadang-kadang melihat ya banyak orang Muslim itu yang hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Muslim itu percaya bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan baik. Orang Kristen enggak, kasih karunia. Walaupun perbuatan saya kayak begini, nipu orang, ya saya bersinah, saya selingkuh, kan saya selamat karena kasih karunia. Halo, saya dulu di Solo saudara pernah ya ada satu pendeta minta tolong sama saya, Bu, Ibu kalau cari karyawan tolong dong worship leader saya itu butuh kerjaan. Saya dulu di Solo kita bikin percetakan sama penerbit buku-buku rohani. Udah karena dia minta tolong teman saya pendeta ini, itu worship leader saya pemimpin pujian di gereja itu luar biasa loh Bu, tolong diterima ya biar dia ada kerjaan. Akhirnya saya pikir iya kan lebih enak orang yang rohani kan, kita nggak usah bimbing lagi, dia kan orangnya udah bertobat. Wah kalau di gereja juga bahasa rohnya tinggi sampai ke langit saudara. Ya kalau dia udah bahasa roh itu malaikat kupingnya keriting semua. Saking tingginya bahasa rohnya. Udah akhirnya saya terima. Setor buku ke toko-toko. Satu saat dari satu toko buku itu telepon pas saya yang angkat karena dia teleponnya malam. Dia pegawai saya dia udah pulang. Dia bilang gini, Bu saya minta dikirimin lagi ya buku yang dulu. Karena stok kita di toko sini udah habis. Saya sudah minta sama pegawainya Ibu tapi dia belum kirim. Saya bilang loh Bu, perasaan setahu saya kita dulu pernah store ke tokonya Ibu banyak tapi belum dibayar sampai sekarang juga kita belum ambil karena katanya belum laku. Loh udah habis dari dulu Bu. Lah terus duitnya mana? Karyawannya Ibu tuh datang memang di luar jam kantor. Dia bawa nota datang sama pacarnya. Oh begitu. Ya udah akhirnya besok pagi dia datang si worship leadernya ini. Saya tanya sama dia, kemarin toko buku itu minta di storein buku lagi. Tapi kan selama ini belum ada laporan dan saya tahu mereka kan katanya belum laku. Iya Bu, tapi kamu tahu nggak mereka bilang sudah habis lama dan duitnya sudah kamu bawa dan sekarang mereka udah kehabisan stok. Bener nggak? Terus mulai gini, maaf Bu. Nah aduh sesuatu banget nih. Soalnya waktu itu saya lagi butuh uang. Jadi itu uangnya saya pakai dulu. Maaf ya Bu ya. Worship leader ya, yang bahasa rohnya tinggi tapi nyolong duit gak merasa itu berdosa. Orang kayak begini saudara mati tok buat Yesus tapi gak mau bangkit. Lebih susah mana sih mati bagi Yesus atau hidup bagi Yesus? Lebih susah hidup bagi Yesus loh.
Ya kalau cuman mati tuh mati aja, nggak bangkit-bangkit nggak masalah. Tapi orang Kristen Tuhan bilang, bagaimana kita menyikapi kematian Kristus, kita mati dan kita juga bangkit dalam hidup yang baru. Lebih susah hidup bagi Yesus daripada mati bagi Yesus. Nah akhirnya saya kasih kesempatan. Ya udahlah saya maklumi mungkin kamu lagi butuh duit. Kejadian berikutnya gitu lagi. Berarti memang ini kalau orang Solo, orang Jawa bilang kalau watuk bisa diobatin, kasih minum kombix udah sembuh watuknya. Tapi kalau udah watak, mau dikasih minum apa juga susah saudara. Ya kalau udah karakternya memang suka nipu, bukan suka nyolong, susah, benar nggak? Akhirnya dia malu sendiri, dia mengundurkan diri sendiri. Uangnya ya udah saya bilang kalau kamu mau ganti, kalau nggak juga iya bu nanti saya cicil, nggak bakal mungkin deh. Janji palsu nggak usah diharapkan. Ya udah pergi aja, terserah kamu mau ganti, puji Tuhan, nggak juga nggak apa-apa, puji Tuhan juga. Bener sampai sekarang pun nggak ganti, bagaimana mungkin? Akhirnya saya waktu itu coba, saya bilang sama suami saya gini, kalau ada orang Muslim terima aja deh, yang penting dia mau kerja. Kita terima satu orang Muslim saudara, jujur luar biasa, uang 50 rupiah dibalikin loh. Kenapa? Karena dia takut, dia pikir orang Muslim itu mikir mereka selamat karena perbuatan baik. Nanti kalau ditimbang di timbangannya, yang sebelah kanan berat dia masuk surga, kalau yang sebelah kiri dosanya lebih berat dia masuk neraka. Makanya dia takut. Orang Kristen enggak, hidup dalam teori kasih karunia yang kebablasan. Udah selingkuh aja masih berani khotbah, kenapa? Kasih karunia. Ya. Kita ini selamat karena kasih karunia. Firman Tuhan bilang engkau yang mati bersama dengan Yesus, engkau dibangkitkan bersama dengan Yesus. Tuhan kita Tuhan yang bangkit enggak? Berapa banyak saudara di sini yang percaya bahwa Tuhan bangkit? Angkat tangan. Enggak percaya Yesus bangkit, lebih baik saudara keluar. Orang Kristen harus percaya Yesus itu sudah bangkit, amin. Dan kalau kita percaya Yesus bangkit, kata firman Tuhan, apa kita juga harus bangkit bersama-sama dengan Yesus. Bangkitnya apa? Supaya engkau juga demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Itu kebangkitan orang Kristen, hidup dalam hidup yang baru. Makanya saya selalu bilang kekristenan tidak bisa dinilai dari hebatnya orang main musik. Maaf loh saudara, tidak semua orang Kristen masuk surga. Amin. Saya kalau injilin orang Muslim saya bilang, kamu perlu mengenal Tuhan yang benar. Saya sedang tidak memberitahukan kepadamu tentang agama. Ya, saya dulu punya pegawai, dia sholat 5 waktu, saudara. Sholatnya itu 5 waktu loh. Bener-bener orangnya alim banget, sholatnya 5 waktu loh. Kita kan kalau sholat sewaktu-waktu ya. Ya, doanya kan sewaktu-waktu, bener nggak? Kalau mereka kan 5 waktu, makanya kadang-kadang di pom bensin, ya kita lihat mereka berhenti ambil air wudhu, sholat 5 waktu, harus. Nah Kristen kan tidak sewaktu-waktu, kalau ingat ya bolehlah doa makan, doa tidur, kita bangun pagi, Tuhan saya udah bangun pagi, tolong jaga hari saya, lindungi saya, jauhkan saya dari persoalan, dari masalah dalam nama Yesus. Nanti kalau siang Tuhan saya mau makan, kuduskan makanan ini. Nanti kalau malam Tuhan saya mau tidur, jagain rumah saya, kan kita jadikan Tuhan cuma sebagai satpam. Benar nggak? Ya, jagain rumah saya, jagain anak saya. Emang Tuhan babysitter? Ya, saudara suruh jaga rumah jangan Tuhan, suruh malaikat yang jaga, amin. Tuhan kirim malaikatmu pagari rumah saya, bukan Tuhan suruh jaga rumah, emangnya satpam. Ya, kita tuh datang sama Tuhan itu layaknya kita datang sama Tuhan tuh bawa apa? Tuhan, aku datang kepadamu, ini hidupku. Jadikan aku berkenan di hadapanmu. Jadikan aku layak di hadapanmu. Ini kerinduanku Tuhan. Datang sama Tuhan tuh bukan waktu kita datang ke gereja. Saya tidak setuju kalau ada worship leader saudara begitu. Shalom saudara, mari kita datang sama Tuhan. Bawa masalahmu, bawa persoalanmu. Enak aja ketemu Tuhan seminggu sekali, datang bawa masalah lagi. Tuhan bilang capek deh. Benar nggak? Ya, datang sama Tuhan jangan bawa masalah, bawa hidup katakan. Datang sama Tuhan tuh bawa hati. Tuhan apapun persoalanku, apapun masalahku, hari ini aku datang bawa hatiku, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap cinta sama Tuhan. Jangan jadi Kristen murahan saudara. Kristen murahan itu Kristen yang kalau dijawab mau percaya sama Tuhan. Kalau nggak dijawab, Tuhan ada apa enggak ya? Kita punya iman yang loyo, ya.
Terus minta mujizat, minta mujizat. Saya tidak menentang mujizat karena hidup saya sampai hari ini cuma dari mujizat kepada mujizat. Mujizat saudara nggak perlu cari. Itu akan Tuhan lakukan ketika hidup kita berkenan di dalam jalannya. Yang saya takutkan ketika Anda cari mujizat, Anda udah lupa bahwa hidup Anda sudah tidak berkenan cari mujizat terus. Dengar baik-baik, setan juga bisa loh bikin mujizat. Saya mau tanya, kalau saudara lagi butuh duit kira-kira, yang pertama tahu itu Tuhan. Yang kedua, setan tahu nggak? Tahu. Jadi waktu saudara butuh uang, jangan lupa loh saudara, setan juga tahu saudara butuh duit. Dia bisa kasih jalan-jalan yang membuat engkau bisa dapat duit. Engkau pikir itu jalannya dari Tuhan. Tahun ini kita sedang mengimani, tahun ini adalah tahun pintu-pintu mujizat dibukakan. Mujizat yang kreatif itu masih terjadi. Tetapi ketika engkau mengimani ayat ini, engkau juga harus memiliki kepekaan yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Supaya engkau bisa membedakan mana mujizat yang asli dari Tuhan, mana yang setan buat. Halo? Kok gak ada amin? Mana ekspresinya? Ya, saudara tolong agak bergairah sedikit ya di dalam Tuhan ya. Kalau saudara terima satu kata yang benar-benar saudara percayai, ngomong dong amin. Saudara ngomong amin itu bahasa iman loh. Artinya saudara benar-benar percaya dan saudara setuju dengan Tuhan. Amin. Jangan tunggu pendeta tanya sampai ada amin. Amin kemana? Halo, amin mana? Lagi ke toilet. Nggak usah ditanyain gitu saudara. Waktu saudara dengar langsung aja amin. Yes, aku percaya Tuhanku bangkit. Nggak usah tunggu ditanya amin. Ada amin. Ada, ya, please deh. Ya, jadi Kristen itu yang agak bergairah saudara. Nggak usah ditanya amin dong. Saya itu keliling ke semua gereja. Ya, ada gereja yang puji-pujiannya lompat, pendeta ngomong apa dikit amin langsung disamber. Tapi ada gereja juga yang suam-suam, zombie semua di dalam. Saya berharap di sini orang-orang Kristen yang bangkit, katakan. Nah, mulai ada respon, mulai memanas suasananya. Ya, jangan cuma nanti ditanya, bilang amin dong, masa saya harus bawa pistol sama saudara? Amin gak? Nggak usah dipaksa-paksa, amin itu langsung, yes amin, tangkap firman Tuhan. Saya kasih contoh gini saudara. Saya beberapa waktu yang lalu ini mau beli rumah. Jujur, waktu pertama kali saya injak kota Jakarta, ya yang saya minta itu pertama rumah saudara. Ya rumah waktu itu belum ada pelayanan, lihat di TV, gambar rumah di Metro TV, wah Agung Sedayu Group. Saya nonton tuh sambil saya tengking-tengking dalam nama Yesus, saya punya satu. Ya, kadang-kadang kita ini punya iman juga kebablasan. Lagi nengking-nengking di TV, Tuhan Roh Kudus bilang begini, masuk di kamar doa. Waduh, tadi kan udah doa, ngapain doa lagi? Masuk di kamar doa. Lalu saya berjalan menuju ke kamar, ya waktu itu saya masih tinggal di rumah tante saya, waktu pertama kali datang Jakarta, belum ada pelayanan. Saya menuju ke kamar saya, taat aja lah doa mau ngapainnya, doa saya matiin TV. Hati saya itu waktu mau ke kamar tuh lewat satu perpustakaan kecil di rumahnya tante saya. Ada satu buku saudara di situ. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengarahkan perhatian saya ke buku itu. Saya belum tahu judulnya tapi kayaknya suara Roh Kudus itu keras banget, ambil buku itu. Jadi saya tanpa lihat judul saya melangkah ke situ, saya ambil buku itu, saya kaget waktu saya baca judulnya Rumah Kesukaan Tuhan. Loh, tadi kan saya lagi tengking-tengking rumah di TV. Lagi klaim-klaim itu jadi milik saya rumah di Jakarta. Kok dapat buku Rumah Kesukaan Tuhan? Saya baca buku itu sebelum doa di kamar saya baca. Di situ dijabarkannya begini, Tuhan itu lebih tertarik tinggal di rumah yang dibangun oleh Daud walaupun gak megah. Daripada tinggal di rumah yang dibangun oleh Salomo yang kemegahannya itu luar biasa. Kenapa Tuhan lebih tertarik di rumah yang dibangun oleh Daud? Karena di situ ada hati yang merindukan kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan lebih suka tinggal di situ. Lah akhirnya saya pikir, oh rumah kok apa ya, saya doa, akhirnya saya baca. Saya lagi baca buku itu nangis saudara. Nangis dilawat Tuhan baca buku itu, akhirnya saya doa. Waktu doa tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, stop mikirin tentang rumah di bumi. Kamu itu saya bawa ke Jakarta untuk mikirin kepentinganku, bukan pikir kepentinganmu sendiri. Baru injak Jakarta udah mikirin rumah. Sudah terlalu banyak hamba-hambaku di Jakarta ini yang cuman pikir kepentingan mereka terus. Gak pernah pikirkan kepentingan Tuhan. Bangun gereja mikirin kepentingannya.
Bangun ini pikirin kepentingannya, bukan pikirin kepentingan Tuhan. Saya nangis, akhirnya nangis, ya Tuhan ampuni saya, mulai sekarang saya nggak bakal minta rumah. Nggak apa-apa, ya akhirnya mulai jalan 1 tahun 2 tahun di Jakarta, mulai full jadwal. Suami saya satu saat ngomong kayak begini, "Say, satu yang belum kita minta nih sama Tuhan, minta rumah." Saya bilang sama dia, saya ndak bakal minta rumah. Walaupun sampai Tuhan datang kita jadi kontraktor, ngontrak terus nggak apa-apa. Kontraktor loh saudara. Yang ngontrak rumah di sini Anda punya istilah kontraktor. Anda itu kontraktor, bener nggak? Kita kan ngontrak rumah, nanti habis lagi bayar lagi kontrakan. Saya bilang sama suami saya gitu, enggak, saya nggak bakal minta rumah, enggak. Kalau Tuhan tahu kita nih butuh, ya pasti Tuhan kasih. Nggak usah ngatur Tuhan. Kadang-kadang kalau kita ini ngatur Tuhan, kita jadi lebih pintar dari Tuhan. Bener nggak? Tuhan itu maha tahu. Kita ini sok tahu. Halo? Kok nggak ada amin? Ya, bener saudara. Akhirnya saya bilang gitu. Di dalam berjalannya waktu, akhirnya saya beli rumah juga. Tapi memang saya lihat itu waktu Tuhan. Makanya saya bilang kalau Tuhan tahu kita udah butuh, Tuhan kasih. Saya beli rumah itu bisa ringan, bisa enak. Secara manusia sebenarnya nggak mungkin, tapi bisa mungkin. Nah singkat cerita nih yang saya mau cerita. Waktu mau beli rumah, DP saya kurang sekitar 75 jutaan. Saya bilang sama suami, jangan maksa. Hidup itu enak ngalir dengan Tuhan. Kalau memang belum ada ya udah, karena kan beli rumah itu sekarang DP-nya minimal 30%. Jadi kalau rumahnya harganya 500 juta, minimal kita harus ada 150 juta dulu untuk DP itu dari bank persyaratannya. Kalau mau KPR, ya kalau rumah harganya 1M saudara, setidaknya kita harus punya 300 juta dulu untuk DP-nya gitu ya. Jadi saya waktu itu kekurangan 75 juta. Nah dalam perjalanannya saya layani ada satu orang kaya, ya, dia mau cerai sama istrinya, saya layani mereka saudara. Lalu waktu itu dia tahu saya ini mau beli rumah, ya karena saya itu tiap hari ke rumahnya, mereka berantem, saya datang dan lain sebagainya. Waktu itu dia bilang gini, Bu Debbie, saya apa yang saya bisa bantu kira-kira? Gini aja Pak Bu, kalau memang mau bantu, punya kenalan nggak orang bank? Tolong saya dihubungin, saya sama dia. Tapi saya cuma minta keringanan DP jangan 30% dong. Oh iya gampang. Teman akrab saya direktur BCA. Dia telepon di depan saya. Ini ada orang saya kepercayaan loh, dia mau ambil rumah. Tapi DP-nya bisa nggak dibuat 20%. Dari direkturnya itu ngomong, maaf kalau soal DP saya nggak bisa ganggu karena itu udah aturan bank. Saya nanti menyalahi kalau gitu. Ya udah kalau gitu, nah ini kan dia hamba Tuhan, jadi dia tuh nggak punya surat, nggak punya apa yang kayak orang pegawai kantoran. Jadi gini aja deh, saya kan punya rekening ya itu berapa puluh miliar di situ. Saya bikin surat tanda tangan, dia bikin surat tanda tangan di atas materai loh saudara. Kalau sampai Debbie Basir tidak bisa bayar cicilan rumahnya, tolong langsung didebet di rekening saya. Tanda tangan. Hebat nggak? Kira-kira menurut saudara mujizat nggak itu? Mujizat banget ya. Saya nggak ada surat-surat, nggak ada apa untuk bank. Dia bikin surat itu langsung direktur BCA-nya ngomong, oke, tapi soal DP saya nggak bisa utak-atik, untuk surat yang lain saya masih bisa urus dengan pegawai saya. Akhirnya dia bilang sama saya, Bu Debbie, gini karena DP nggak bisa diutak-atik, Ibu kurang duitnya berapa sih? 75 juta. Gampang Bu, saya kasih. Mujizat nggak? Kelihatannya. Pas butuh, pas dapat, mujizat nggak? Banget. Saya langsung kasih tahu ke suami saya. Dia bilang gini sama saya, bapak dan ibu itu, Bu, kita nggak ada maksud apa-apa. Kita ini dibalas jasa, ibu udah bantu kita di saat kita mau bercerai, ibu layani kita jam 2 malam pun mereka berantem, saya datang loh saudara. Ya, ini tanda balas jasa kita Bu. Ibu nggak usah ada pikiran apa-apa, kami bantu. Saya pulang dong cerita sama suami saya mujizat. Mujizat loh. Dia bikin surat jaminan di atas materai tanda tangan. Saya lihat surat itu saudara. Yang kedua, kita kekurangan 75 juta dibantu sama dia. Suami saya bilang, Tuhan itu dahsyat ya. Hebat ya, hebat Tuhan. Saya cerita ke mertua saya, Tuhan dahsyat. Saya doa nih, bawa dalam doa. Dengar suara Tuhan ngomong, jangan diterima itu uang 75 juta. Emangnya bosmu siapa? Aku atau dia? Waduh,
Saya pura-pura nggak dengar, saudara. Aduh, nggak enak banget bisa dengar suara Tuhan tuh nggak enak. Siapa bilang enak? Coba saya mau tanya. Makanya kalau ada jemaat yang datang sama saya, Bu, gimana ya biar bisa peka dengar suara Tuhan? Saya bilang, siap nggak? Dengar suara Tuhan tuh nggak enak. Kadang-kadang kita tinggal punya uang 1 juta. Tuhan bicara di hati, suruh berkati orang 1 juta. Aduh, kuping saya tutup, saudara. Aduh, please Tuhan ya, jangan lagi, jangan. Ya, bahkan kadang-kadang saya tengking dalam nama Yesus. Ini pasti setan. Padahal udah pasti suara Tuhan loh. Tapi karena manusia ini ngeyel, bener nggak? Keinginan daging kita itu bertentangan dengan keinginan roh. Jadi itu yang membuat nggak kuat. Aduh, saya bergumul sendiri, saya pura-pura nggak mau dengar tuh suara. Ini bener, itu bisa dibilang gila loh. Surat jaminan di atas materai ada. Nggak perlu surat-surat yang lain, dengan surat jaminan itu sudah langsung gol di BCA. Yang kedua, kurang uang 75 juta, dikasih 75 juta. Sampai akhirnya saya bergumul, saya bilang sama suami saya kayaknya Tuhan larang nih, nggak boleh terima uangnya itu. Saya nggak tahu, tapi yang jelas Tuhan yang tahu. Mana jebakan iblis, mana yang memang mujizat dari Tuhan. Hati-hati saudara, makanya saya bilang tahun-tahun ini, tahun dibukanya pintu-pintu mujizat, Anda harus berdoa loh, minta kepekaan. Karena ada mujizat palsu, yang dari Tuhan tuh yang asli. Amin. Bener. Mungkin Tuhan yang lebih tahu, kalau saya terima ke depan mungkin akan saya jatuh atau bagaimana, atau saya akan direndahkan karena uang itu atau apa. Ya saya nggak tahu. Saya cerita sama suami saya, dia jawabannya gini. Ya kamu kan lebih peka sama Tuhan. Ya kalau memang Tuhan ngomongnya gitu ya terserah kamu. Saya bersyukur juga saudara ya punya suami yang gak mata duitan. Kan ada yang gitu. Ya bukan loh, itu suara Tuhan loh. Akhirnya berantem. Dia bilang, ya kamu kan lebih peka ya, kalau Tuhan bilang gitu terserah kamu. Mertua saya dengar, mertua saya ngomong, enggak loh, itu dari Tuhan. Kalian pikir siapa yang kasih uang 75 juta kalau bukan Tuhan yang gerakkan? Saya pikir-pikir benar juga ya. 75 juta, Bu. Ya Tuhan enggak, saya sampai jam berapa ini loh? Hah, Pak, sampai jam berapa nih? Ibadah yang kedua jam 10 ya? Oh, setengah 10 ya? Ya habis 10 menit lagi waktu kita. Ya, saudara, ya udah akhirnya saya bilang, aduh mertua saya bilang jangan ditolak, itu Tuhan loh. Kalian bayangkan coba, pas butuh, pas semuanya pas. Ya, itu kan dari Tuhan. Saya bergumul lagi saudara. Doa Tuhan ngomong jangan diterima. Akhirnya saya beranikan diri. Waktu dalam keadaan bimbang, bingung, saya nggak tahu mau ngapain, saya coba BBM dia, Pak kayaknya saya nggak bisa terima uang itu. Dia sampai ngomong gini aja Bu Debbie, saya tahu mungkin ibu keberatan kalau saya kasih, nggak apa-apa misalnya ibu mau nyicil sama saya, nggak apa-apa, ibu cicil sampai 10 tahun, nggak, kalau ibu memang ada duit ibu kembaliin nggak apa-apa, tapi tolong diterima. Itu sebagai tanda saya berterima kasih ibu sudah layani. Aduh makin bergumul lagi saya saudara. Dalam keadaan bimbang itu saya ini pendeta, saya juga butuh orang dong untuk saya bisa minta peneguhan dong. Kalau saudara kan enak ya, mau bunuh diri tinggal SMS saya, Bu saya mau bunuh diri. Banyak loh jemaat yang, Ibu saya sekarang sudah di Mangga 2 Square, paling atas, saya udah lihat ke bawah mau lompat, rasanya enak banget. Saya bilang lompat aja. Udah mau bunuh diri kok tanya-tanya saya, ngapain bunuh diri ngomong-ngomong. Buntutnya, Ibu saya nggak bisa bayar kontrakan 600.000, pret. Tuh orang Kristen tuh kayak begitu. Nggak mengandalkan Tuhan, pergi naik di Mangga 2 Square di atas mau lompat. Saya bilang pastikan di bawahnya air kalau kamu lompat supaya kamu terjun indah. Ya, bener nggak saudara? Nah sekarang kalau saya mau konseling, saya harus konseling sama siapa coba? Bingung kan, gak mungkin kan saya SMS jemaat-jemaat, tolong dong doakan saya ini lagi ada masalah. Saya juga kadang-kadang ada masalah berat loh, bingung juga mau konselingnya sama siapa saudara. Nah saya doa Tuhan bagaimana ya, saya butuh peneguhan orang. Memang sih peneguhan dari Tuhan sudah, tapi kan Tuhan gak terlihat, saya butuh yang terlihat untuk konfirmasi nih. Ada ibu-ibu janjian mau ketemu saya memang. Dia SMS saya, dia bilang gini, Bu Debbie kita kan hari ini janjian ketemu. Iya, saya punya temen, dia itu
udah tahu ibu tapi belum pernah ketemu ibu. Nah ini tuh saya tadi cerita saya mau ketemu ibu siang ini, dia pengen ikut. Boleh nggak? Saya sangat percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Saya bilang sama dia, boleh aja orang mau ketemu, masa nggak boleh? Boleh. Ketemulah kita saudara. Saya ketemu dengan ibu itu, dengar ibu itu share cerita. Ibu itu baru pertama kali itu loh ketemu saya. Saya pikir ini orang kok kayaknya imannya levelnya lumayan nih. Ya lumayan tinggi nih imannya gitu ya. Saya dengar, akhirnya saya bilang sama dia, kayaknya ini dalam hati saya Roh Kudus teguhkan, kayaknya ini deh orang yang tepat untuk saya cerita. Lalu saya berdua sama dia, pas ada waktu berdua saya bilang, Bu kita baru kenal ya, iya tapi saya lihat ibu pengalaman rohaninya juga dahsyat, saya ini lagi ada masalah Bu. Terus saya cerita sama dia, saya mau beli rumah, ya saya ini mau dibantu sama orang, tapi kok rasanya Tuhan itu bilang saya nggak boleh terima bantuan itu Bu. Dia tanya, berapa Bu Debbie? Dia mau kasih saya 75 juta, tapi Tuhan bilang nggak boleh diterima. Terus ibu itu ngomong gini, Tuhan tuh dahsyat ya Bu. Kok dahsyat? Kenapa? Saya itu seminggu yang lalu, Tuhan tuh suruh saya itu bantu ibu dalam hal finansial. Tapi saya nggak tahu saya mau bantu apa sama ibu. Nah ini ibu cerita, saya jadi mengerti sekarang. Kalau begitu ibu jangan terima bantuannya bapak itu sama ibu itu. Di cancel aja kalau memang ibu dapatnya kayak begitu. Saya minta nomor rekeningnya ibu, saya transfer sama ibu 75 juta. Mana tepuk tangannya? Kok bengong? Agak-agak kreatif dong. Begitu gitu tepuk tangan dong, responsif. Amin. Jangan jadi zombie, amin. Jemaat yang bangkit itu jemaat yang responsif sama Tuhan. Begitu gitu, dahsyat Tuhan, amin, haleluya. Harus ditanya lagi, mana tepuk tangannya, mana aminnya. Amin pulang kampung Bu. Please ya saudara, please. Bener loh, sebenarnya Tuhan tuh udah siapin mujizat yang asli. Tapi iblis coba untuk bikin mujizat yang palsu. Nah kita orang Kristen kalau mata kita cuma tertuju kepada mujizat toh, kita gak akan dapat rencana Tuhan. Karena saya itu udah banyak kali coba loh saudara. Saya kemarin suami saya mau mulai bisnis juga kayak begitu. Tapi karena waktu sudah habis bagaimana ini? Ya udah gak bisa cerita lagi saudara ya. Jadi benar loh, saya itu udah banyak kali, karena gini saudara, Tuhan punya plan yang benar-benar yang tepat untuk kita. Karena firman Tuhan bilang, aku ini Allah tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan itu ada pada siapa? Tuhan, benar gak? Jadi siapa yang harus menyesuaikan diri dengan siapa? Manusia yang harus sesuaikan diri dengan Tuhan. Nah yang ada kan sekarang ini kebalik-balik, kita punya rencana terus kita doa, Tuhan tolong berkati rencanaku. Tuhan yang kita paksa untuk menyesuaikan diri dengan rencana kita. Banyak orang mau nikah gitu, maksa, Tuhan saya mau nikah nih, berkati ya pernikahan saya. Waktu gak diberkati, kelepek-lepek, akhirnya ngomong, memang ini sudah takdir Tuhan. Saya paling benci loh sama orang Kristen yang nyalah-nyalahin Tuhan saudara. Ada ibu-ibu bikin status di BBM-nya, 25 tahun sudah aku coba bertahan, tapi ternyata tidak bisa lagi dipertahankan. Fotonya foto pernikahannya dia. Saya tanya gini, Bu apanya yang gak bisa dipertahankan? Pernikahan. Kenapa? Suami saya gak berubah-berubah 25 tahun sejak saya menikah Bu. Padahal saya ini sudah berubah loh. Saya ini udah sabar, sudah berubah saya. Kira-kira orang yang ngomong-ngomong gini berubah gak? Iya jadi satria baja hitam. Berubah kok diomong-omongin loh. Orang tuh berubah gak usah ngomong, kelihatan dari buahnya, amin. Ini saya sudah berubah loh Bu, dia gak berubah-berubah, makanya saya mau cerai aja. Ya, saya tanya sama dia, emangnya kenapa gak berubah? Ya sudahlah Bu Debbie, saya kan bilang berdoa, istri menangkan suamimu tanpa perkataan gini. Dia udah gak mau denger firman, akhirnya dia bilang, gak usah Bu Debbie, ini kayaknya memang sudah takdir Tuhan. Memang sudah nasib saya kayak begini. Saya marah loh saudara, saya bilang, Bu sorry ya. Jangan bilang Tuhan bikin nasib yang buruk buat ibu. Nasib itu kita sendiri yang bikin, bukan Tuhan. Saya mau tanya, ibu dulu waktu nikahnya gimana? Dia cerita, ternyata dulu dia kawin lari, gak disetujui sama orang tua. Akhirnya kawinnya lari-lari. Saya bilang kawin lari-lari capek, kawin tuh duduk. Bener gak? Kawin lari-lari capek saudara.
Akhirnya waktu nggak disetujui orang tua melangkahi, makanya firman Tuhan bilang kan, cari jodoh itu minta yang seiman, yang seimbang. Dan lebih parahnya lagi, dia dulu pernikahannya diteguhkan oleh ustadz. Ya makanya akhirnya menuai kutuk, karena apa? Nggak sesuai firman, udah akhirnya memang bisa nggak diberkati pernikahan yang kayak begitu? Bisa, tapi harganya mahal. Harus bayar harga. Harus berdoa terus, firman Tuhan bilang jangan menikah dengan orang yang tidak seiman dan tidak seimbang. Karena tidak ada persamaan antara Allah dan berhala. Tetapi juga memang Tuhan kita ini Tuhan yang sudah cukup memaklumi saudara loh. Ada ayat lagi firman Tuhan yang bilang, hai istri, jika engkau sudah terlanjur menikah bersuamikan orang yang tidak percaya kepada Kristus, jangan engkau ceraikan suamimu itu. Apa nggak enak tuh kita ini mau melangkah, ya ada arahannya. Ya mau tidak sudah terkebacut terlanjur pun ada lagi Tuhan bilang engkau harus menangkan suamimu tanpa perkataan, lewat perlakuanmu. Buat suamimu itu melihat bahwa Yesus ada di dalam hidupmu. Amin. Saya itu banyak layani orang Kristen, pengerja-pengerja di gereja, wakil gembala. Rata-rata mereka jatuh dalam persoalan cuman karena apa? Tidak taat pada firman. Itu toktil. Makanya saya bilang, Tuhan kan tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu jadi hidup. Ini tanya Tuhan, mau menikah itu tanya Tuhan benar-benar. Yang sudah menikah berapa banyak di sini? Angkat tangan yang sudah nikah. Haleluya. Yang belum menikah? Yang salah nikah? Kayaknya lebih banyak yang salah menikah nih. Saya salah pilih istri bu, salah pilih suami bu. Saya dulu ketemunya di diskotik. Ya, yang belum menikah bersyukur ya, baca Alkitab baik-baik, mau cari jodoh tuh baca, buka mata, jangan bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Ya, waktu udah nikah baru buta, benar nggak? Kalau udah nikah tutup mata aja, mau suami kita kayak apa, mau istri kita kayak apa, ya udah itu harga yang harus dibayar. Makanya waktu mau jatuh cinta itu buka mata lebar-lebar. Ya, firman Tuhan bilang jangan jadi pasangan perempuan-perempuan, kalau jatuh cinta jangan sama pria yang merokok. Itu dulu nomor satu itu. Kalau ada yang pacaran dengan pria yang merokok, putus dulu dalam nama Yesus. Amin. Nggak yakin? Kok kayaknya nggak yakin ya? Saya mau bicara keras loh sama orang Kristen. Ya, yang masih merokok nggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat dari wajah-wajah saudara. Soalnya ada asapnya. Ya, orang merokok itu orang yang tidak mencintai Tuhan dengan akal budi. Alkitab berkata, kasihilah hukum yang pertama dan yang terutama dalam Alkitab. Sebenarnya rangkuman dari seluruh firman Tuhan itu, Yesus bilang apa? Waktu itu ada orang Farisi yang mencoba Yesus, dia tanya apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga. Yesus bilang lakukan 2 hukum saja. Hukum yang pertama dan yang terutama 1, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum pertama yang terutama. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Ini kan kita bicara tentang salib, horizontal dan vertikal, benar nggak? Yang harus lebih tingginya itu yang horizontalnya, tiangnya itu lebih tinggi yang horizontal. Mana salib di sini? Ini gereja kenapa nggak ada salib? Ya salibnya udah di sini ya. Amin, luar biasa loh. Gereja ini salibnya udah di hati semua. Ya, jadi ada. Kalau saudara lihat gambar salib itu kan dia yang horizontalnya lebih tinggi. Lalu yang vertikalnya itu yang kayunya lebih pendek. Kenapa? Karena bicara tentang gini, kalau hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam, maka hubungan dengan sesama itu pasti luar biasa. Amin. Mengasihi Tuhan, tapi kebanyakan orang Kristen itu kan kelompok pembohong terbesar itu ada di gereja. Kaget. Salah undang pendeta. Kenapa saya bilang kelompok pembohong terbesar ada di gereja? Saudara bisa bayangkan kalau saudara nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Padahal saudara simpan kepahitan sama suami, kepahitan sama mertua, kepahitan sama orang tua, kepahitan sama siapa aja saudara kepahitan tuh saudara nyanyi. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Malaikat yang ngomong pret. Halo? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya hati kita beres. Nggak ada kepahitan, nggak ada dendam sama orang. Amin? Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, tapi akal budi nggak dipakai. Pemerintah memberikan ketetapan sampai tanggal 24 Juni, semua iklan rokok harus dipasang. Peringatan rokok, merokok itu membunuhmu.
Udah nggak lagi dipasang rokok menyebabkan kanker, rokok menyebabkan impoten, rokok menyebabkan sakit jantung, rokok bisa menyebabkan kematian. Dulu kan gitu, kayak gitu nggak mempan ternyata. Nah sekarang iklan rokok lebih gila lagi, ditulis peringatan, merokok membunuhmu. Gambarnya separuh orang merokok, separuh tengkorak. Orang yang masih lihat kayak begini tapi masih merokok, orang paling goblok. Halo? Nginjili orang Kristen yang masih merokok nggak usah pakai firman. Kenapa? Akal budinya nggak jalan. Firman Tuhan bilang kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi. Nah kalau saudara baca, saudara beli coklat ditulis barang siapa yang makan coklat ini membunuhmu. Saudara beli nggak tuh coklat? Cuman orang bodoh. Jadi orang yang merokok itu orang saudara yang jawab. Yang merokok tapi nggak berani ngomong. Benar nggak saudara? Firman Tuhan bilang kita ini manusia diciptakan dengan satu hukum yang namanya hukum akal budi. Rasul Paulus bilang di dalam diriku ada satu hukum yang bekerja menentang hukum akal budiku, yaitu hukum dosa. Jadi kita ini punya akal budi, diciptakan sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan hukum akal budi, apalagi dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu jauh lebih tinggi dari hukum akal budi. Tapi banyak orang Kristen hidup tidak pakai akal budi. Kita pengkhotbah bilang orang yang hidupnya tidak dipimpin sama akal budinya, orang bodoh yang sama dengan binatang. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Saya kasih contoh begini, kucing itu punya otak nggak? Anjing punya otak nggak? Punya loh, makanya dia bisa makan, dia bisa jalan karena ada otak loh saudara. Ya, tetapi nggak ada akal budi, makanya kucing nyolong terus, nggak bisa bertobat karena nggak ada akal budi. Tapi manusia diciptakan dengan satu hukum yang namanya akal budi. Kucing itu nyolong terus, saudara mau pukul, saudara siram air panas, besok dia lihat ikan di meja dia tetap nyolong. Anak saya bilang gini, mami itu kucingnya yang sebelah itu sekarang pacaran sama kucing kita loh, padahal dia udah punya istri loh. Berarti itu kucing itu selingkuh ya mam. Itu kucing teman saya namanya Sarah itu dihamili sama kucing itu, sekarang punya anak. Kenapa dia pacaran lagi ya sama kucing di rumah kita? Berarti kucingnya selingkuh. Nah orang yang suka selingkuh itu sama kayak kucing, nggak ada akal budi. Kita pengkhotbah bilang orang yang melakukan sinah tidak berakal budi, berarti sama kayak kucing. Meong. Bertobat, amin. Semuanya mengerti? Kita yang mati bersama dengan Kristus, kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kebangkitan di dalam Kristus buat kita ada apa? Hidup dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi jangan bilang gini, yang lama sudah berlalu, berarti utang pun juga berlalu. Waktu ditagih sama orang dia bilang Yesus yang bayar hutangku di atas kayu salib, lunas, enak aja. Utang dosa iya dibayar Yesus, utang duit bayar sendiri. Amin. Jangan jadi Kristen itu gak pernah baca firman, akhirnya hidupnya itu liar, gak bisa terkontrol sama firman. Waktu udah keblengeran, kena masalah baru Tuhan, katanya Tuhan menolong, mana mujizatmu? Makanya bertindak, firman Tuhan bilang apa? Jika engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Bukan berhasil toh, banyak orang berhasil tapi gak ada untung. Kita ini Tuhan mau dalam hidup ini berhasil dan beruntung. Jadi berhasil, usaha ada hasil ada untung. Ngapain usaha gak untung-untung, itu namanya buntung. Ya, berusaha kayaknya berhasil loh. Wah, usahanya berhasil, kantornya ada di mana-mana. Tapi tanya dulu hasilnya, ya untungnya berapa? Bukan cuma berhasil terlihat namanya. Banyak perusahaan yang kelihatannya berhasil, saudara. Namanya gede di mana-mana. Tanya, beruntung nggak? Rugi, malah utang. Ya, jadi hati-hati. Ayo kita mati bersama dengan Kristus, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya undang para pemain musik, hari ini saudara pulang dengan kemenangan. Salib itu membawa kehidupan kekal buat kita. Salib membawa kemenangan buat setiap kita. Salib yang mengubahkan hidup kita. Bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian karena salib-Mu Tuhan. Kami hidup karena salib-Mu, kami menang. Karena itu kami tidak takut, kami punya Tuhan yang bangkit. Karena itu kami juga mau bangkit. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, roh jiwa dan tubuh.